Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Harga SSD NVMe PCIe Gen 4 X4 yang 7000 MB per second itu lagi turun banget. Dan SSD Kingston KC3000 ini adalah salah satu brand yang duluan nurunin harga. Jadi sekitar 3-4 bulan yang lalu, Kingston KC3000 ini tuh banyak banget yang cari ya, karena harganya udah turun di sekitar 1,3 jutaan rupiah. Sementara SSD dari brand lain harganya masih lebih tinggi, di sekitar 1,8 sampai 2 jutaan rupiah. Jadi ya saya agak telat nih ya ngebahas SSD ini, saya baru dapat sekarang. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita akan bahas SSD ini, so simak video ini sampai selesai. Kingston KC3000 versi 1TB ini merupakan SSD NVMe PCIe Gen 4 kelas atas yang sangat populer selama 6 bulan terakhir. Bagaimana tidak, di saat brand lain harganya masih 1,8 jutaan, bahkan 2 jutaan, Kingston KC3000 ini harganya udah duluan masuk di bawah 1,5 juta rupiah. Saya pribadi sangat mengapresiasi langkah Kingston yang gercep nih nurunin harga. Karena nggak cuma di Indonesia, penurunan harga SSD di tahun 2023 ini juga terjadi di luar negeri. Oke, mari kita unboxing dulu. Paket pembeliannya ini sangatlah minim dan hampir tidak ada keterangan spesifikasi yang jelas. Kingston KC3000 versi 1TB ini hadir dengan PCB yang berwarna hitam yang bertipe single side. Kingston menggunakan heatsink tipis berwarna hitam yang diklaim Kingston memiliki material grafin atau grafena. Untuk yang 1TB ini memiliki sequential speed di 7000 MB per second untuk read dan 6000 MB per second untuk write. Dan untuk TBW-nya mencapai 800 TB, angka yang sebenarnya cukup fantastis ya untuk sebuah SSD consumer berkapasitas 1 TB. Kingston KC3000 ini tersedia sampai dengan kapasitas 4 TB. Dan yang paling menarik adalah bagaimana website resmi Kingston ternyata sangatlah informatif dan transparan. Kingston berani menyantumkan nih jenis controllernya yaitu Phison E18 dan tipe NAND flashnya yaitu 3D NAND TLC. Wah, ini jarang banget ya ada brand SSD seberani ini menulis spesifikasi di webnya. Artinya, brand SSD ini berani menjamin bahwa setiap seri KC3000 ini akan selalu pakai controller yang sama, dan NAND flash-nya pun akan selalu bertipe TLC. Kemungkinan memang Kingston memiliki stok yang melimpah nih untuk chip controller dan NAND flash-nya. Oke, sekarang kita cek fisik unit SSD-nya. Label SSD-nya ini benar-benar ya menggunakan heatsink yang tipis. Tentu heatsink tipis ini akan sangat membantu jika teman-teman menggunakan SSD ini di laptop ataupun konsol PS5. Sementara untuk controllernya di sini sesuai spesifikasi ya, menggunakan Phison E18 yang merupakan controller SSD kelas high-end. Dan untuk DRAM cache-nya menggunakan 2 buah chip dari Nanya, masing-masing berkapasitas 512 MB DDR4 3200. Ini berbeda dengan versi yang awal rilis yang pada saat itu masih menggunakan DRAM chip DDR4 2666. Jadi nggak cuma transparan, Kingston juga mengupdate komponen chipnya dengan spesifikasi yang lebih up-to-date lagi. Oh ya, konfigurasi 2 buah DRAM chip ini juga ditampilkan di website resminya juga loh. Oke, langsung aja kita tes performanya. Seperti biasa, kami menggunakan Mobo X670E dari Asus ROG Crosshair Gen. Kami pasang SSD-nya di slot utama yang lane-nya dari CPU, dan kami menggunakan heatsink SSD bawaan dari Mobo-nya. Testbed yang kami gunakan ini menggunakan Mobo Micro ATX dan agak sempit ya, jadi bisa aja berpotensi lebih panas nih dibandingkan dengan PC lain yang menggunakan ukuran standar ATX. Berikut adalah spek PC yang kami gunakan. Di pengujian pertama, kita akan tes menggunakan software Crystal DiskMark 8 dan 3D Mark Storage Benchmark. Pengujian dilakukan pada saat kondisi SSD masih 0%. Bisa kita lihat kecepatan baca sequentialnya mampu menembus 7300 MB per second dan tulis sequentialnya mencapai 6300 MB per second. Keduanya ini dapat melampaui klaim tertulis dari Kingston. Di 3D Mark Storage Benchmark, skornya ini mencapai 3357 poin. Ini angka yang cukup tinggi, bahkan dapat mengalahkan WD Black SN770. Saya sendiri kurang paham ya bagaimana cara kerja dari 3D Mark Storage Benchmark ini. Apakah karena DRAM cache-nya sudah DDR4 3200, lalu skornya bisa jadi lebih tinggi gitu? Di pengujian kedua, kita akan tes unzip files dengan software 7zip. File yang dikompres ini berkapasitas 75 GB. Aktivitas unzip file ini akan membuat SSD melakukan read and write secara bersamaan. Unzip files ini sendiri selesai dalam waktu 2 menit 21 detik. Di database kami, waktu tempuhnya terhitung sama dengan PNY dan WD Black. Beda 1 detik ini mungkin hanya run variation saja ya.
Di pengujian yang ketiga, kita akan lihat pseudo SLC cache-nya dengan cara melakukan copy files 460 GB dari SSD WD Black ke SSD Kingston KC3000 ini. Apa itu SLC cache? Ya, hampir semua SSD modern punya yang namanya SLC cache di setiap NAND flash-nya. SLC cache ini bukan DRAM cache ya. Bisa kita lihat kecepatan copy filesnya ini mencapai 3,3 hingga 3,5 GB per second. Nah, kecepatan copy files ini dan hasil dari skor benchmark yang tadi itu merupakan kecepatan dari SLC cache-nya. SLC cache ini terbatas ya, jadi speed SSD nggak akan stabil seperti ini terus. Nah, begitu progres mencapai 75% atau ketika SSD ini terisi data sekitar 345 GB secara terus-menerus, kecepatan copy filesnya ini turun drastis ke kisaran 1 GB per second aja. Nah, ini adalah momen ketika SLC cache dari SSD ini tuh mulai habis, sehingga controller akan melakukan aktivitas tulis secara langsung ke NAND flash-nya, atau inilah kecepatan yang sebenarnya dari NAND flash bertipe TLC. Penjelasan lebih lengkap mengenai SLC cache ini bisa teman-teman tonton di video pada kanan atas. Lalu kita juga ukur nih suhu SSD-nya ketika melakukan copy files yang tadi. Suhu SSD-nya ini maksimal mencapai 51 derajat Celcius aja. Pengukuran suhu ini menggunakan software HW Info yang saya rasa tidak begitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sayang sekali saya tidak memiliki thermal gun. Oke, kesimpulannya SSD Kingston KC3000 ini punya performa oke, layaknya SSD Gen 4 kelas high-end lain di kelasnya. SSD ini akan cocok untuk 3D rendering ataupun untuk content creation. Controllernya sudah pakai Phison E18, NAND flash-nya pakai Micron B47R 176 layer yang sudah populer, ada DRAM cache-nya pula, udah DDR4 3200 lagi. Terus SLC cache-nya juga gede, dapat heatsink tipis grafin ya, websitenya juga transparan dan informatif banget, dan terakhir, saya sangat mengapresiasi Kingston karena sangat responsif terhadap tren penurunan harga SSD yang terjadi di luar negeri. Secara teori, SSD ini menurut kami tidak ada keluhan. Tinggal gimana nih pengalaman user yang sudah pakai Kingston KC3000 ini? Komen ya di kolom komentar. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.